I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin volume 21. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, Mimin saranin buat nonton dulu supaya kalian tuh nggak bingung sama alur ceritanya. Tapi sebelum lanjut videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalain loncengnya agar video-video di sini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas videonya. Cerita dimulai. Scene pun kemudian berpindah menampilkan Vega yang saat ini terlihat sangat kesenangan. Karena saat ini, tubuh Vega semakin banyak menyerap kekuatan dari labirin. Bahkan Vega sama sekali nggak menyadari bahwa dirinya saat ini sedang diisolasikan oleh Ramirez. Dan saat ini Vega terlalu yakin bahwa dirinya bisa mengambil alih kendali labirin. Karena saat ini, tingkat kendalinya sudah mencapai 90%. Vega yang melihat angka itu pun berkata di dalam hatinya, ini ternyata terlalu mudah. Vega pun mulai menyadari bahwa labirin tidak semengerikan apa yang orang-orang katakan, karena dirinya bahkan mampu menyerap ini dengan kekuatan skill ultimate-nya. Dan dengan skill ultimate ini, Vega pun merasa bahwa nggak lama lagi kendali labirin akan sepenuhnya menjadi miliknya. Dan saat itulah pertempuran pasti akan dimenangkan oleh pihak Vega. Vega pun saat itu tersenyum bahagia tepat di dalam labirin, seolah berkata kepada semuanya bahwa dirinya adalah makhluk abadi di dalam labirin ini. Dan gak ada seorang pun yang mampu menghentikan tindakan dari Vega. Vega yang saat itu terus memikirkan bahwa kekuatannya pasti akan bertambah besar pun menjadi senang banget. Dia bahkan terus membayangkan semua orang nantinya akan panik setelah melihat kehadiran dirinya. Vega pun merasa bahagia. Bahkan Vega menganggap Veldue mungkin akan senang sama kinerjanya dan menjadikan dirinya yang pertama dari 3 jenderal bintang. Karena di antara Venza, Lario, dan Jahil, Vega sejujurnya tidak menyukai satupun dari mereka. Vega merasa bahwa dirinya adalah satu-satunya orang terbaik yang mampu mendukung Veldue. Vega pun saat itu terus melanjutkan penyerapannya. Namun tiba-tiba terdengarlah suara yang berkata, "Jangan terlalu sombong." Suara itu pun terus bergema di dalam labirin. Vega yang menyadari suara itu pun langsung melirik ke arahnya, dan terlihatlah sebuah kupu-kupu dengan cahaya yang menyilaukan dan sayap berwarna pelangi. Dan sesaat setelah itu, muncullah seseorang yang mewakili kupu-kupu itu. Itu adalah sosok pejuang yang dilindungi oleh kerangka luar adamantin hitam yang pekat. Ya, itu adalah Zegion. Vega pun saat itu langsung bertanya kepada Zegion, "Siapa dirimu?" Zegion yang mendengar pertanyaan dari Vega pun menjawab, "Perkenalkan, namaku adalah Zegion, pelayan setia dari Raja Iblis Agung Rimuru. Dan aku adalah orang yang menyandang gelar Miss Lord." Ternyata Zegion yang asli udah lama ada di sini dan telah mengawasi Vega sejak tadi. Namun di sisi lain, Vega yang melihat kehadiran Zegion pun sama sekali nggak gentar, karena Vega merasa saat ini dirinya nggak bisa dikalahkan oleh siapapun. Namun ada satu pertanyaan besar yang terlintas di pikiran sosok Vega. Kenapa Zegion bisa ada di sini? Karena pada dasarnya, tempat Vega berada saat ini merupakan tempat yang telah dikendalikan oleh Vega sepenuhnya. Dan gak mungkin seseorang bisa sampai ke sini dengan semudah itu. Apalagi dari tadi Vega sama sekali gak menyadari keberadaan dari Zegion. Padahal jika dilihat dari segi eksistensi poin, tingkatan eksistensi poin Vega 4 kali lebih besar dari sosok Zegion. Dan setelah mendengar nama Zegion, Vega sebenarnya udah mengenal sosok Zegion. Karena sebelumnya Dino juga udah menyampaikan berkali-kali tentang Zegion kepada semuanya.
Namun sejak awal, Vega sama sekali tidak berniat mendengarkan informasi dari Dino. Karena bagi Vega, Zegion bukanlah ancaman apa-apa. Namun di sini Vega pun bertanya kepada Zegion, "Kapan kau masuk ke dalam wilayahku? Aku dari tadi penasaran tentang hal itu." Dan saat itu Zegion pun menjawab, "Karena aku sudah dari awal berada di sini." Vega yang tidak menyadari keberadaan Zegion dari awal pun berkata di dalam hati, "Mungkin dia berada di dalam titik butaku. Pantas saja aku tidak bisa merasakan apapun yang ada di tempat ini selain diriku." Namun di sini Vega menganggap bahwa tindakan dari Zegion sejak awal adalah kebodohan. Karena Zegion terus bersembunyi sampai penyerapan dari Vega sekarang mencapai 90%. Jika Zegion datang lebih awal, kemungkinan itu pasti bisa mencegah Vega lebih cepat. Karena itulah Vega di sini pun udah pede sama kemenangannya. Dia pun tidak peduli dengan gelar Miss Lord atau apapun. Dia berkata kepada Zegion dengan nada berani, "Kau adalah orang yang cukup beruntung. Harusnya kau juga sudah menyadari perbedaan kekuatan kita. Kau akan kuberikan kehormatan dengan mati sebagai makananku." Vega pun kemudian menciptakan 4 Evil Dragon Spawn dan memerintahkan mereka untuk segera melenyapkan Zegion. Diketahui, masing-masing dari individu ini bahkan lebih kuat dari yang melawan Hinata sebelumnya. Dan setiap Evil Dragon Spawn memiliki nilai keberadaan eksistensi poin yang melebihi 4 juta. Sebenarnya Vega saat ini ingin menciptakan lebih banyak dari itu. Tapi sayangnya, energi yang dikumpulkan oleh Vega saat ini masih belum cukup. Dan karena itulah Vega masih mengeluarkan 4 Evil Dragon Spawn. Dan di sini berdasarkan analisa dari Vega, Vega merasa bahwa Zegion setara sama 1 Evil Dragon Spawn. Dan karena itu, Vega pun benar-benar pede dirinya bisa mengalahkan Zegion di sini. Sesaat setelah itu, 4 Evil Dragon Spawn pun langsung menyerang Zegion secara bersamaan. Dan tiba-tiba muncullah sebuah kilatan cahaya yang sangat cepat yang membuat keempat summon dari Vega ini pun langsung hancur berkeping-keping tanpa sisa. Itu adalah kecepatan yang benar-benar di luar nalar. Bahkan Vega yang melihat itu sama sekali nggak tahu apa yang udah terjadi. Vega yang terkejut itu pun berkata kepada Zegion, "Apakah kau telah mengalahkan semua Evil Dragon Spawn milikku? Trik macam apa yang kau gunakan?" Vega saat ini benar-benar kena mental karena dia merasa alasan Zegion tidak menyerangnya dari tadi karena Zegion takut pada Vega. Namun fakta aslinya nggak begitu. Zegion bahkan dari tadi cuma slow-slow aja berdiri di dalam labirin. Alasan kenapa Zegion tidak menyerang Vega dari awal karena Ramirez meminta Zegion untuk menunggu sampai isolasi labirin selesai. Dan karena alasan itu, Zegion dari tadi menahan dirinya untuk tidak bertindak. Padahal dari awal Zegion udah pengen bantai Vega. Karena bagi Zegion, labirin merupakan tempat suci yang harus dia lindungi. Zegion gak akan pernah membiarkan siapapun yang berniat mengotori labirin. Apalagi tindakan seperti mengendalikan labirin seperti yang Vega lakukan. Sejujurnya, untuk pertama kalinya, Zegion saat ini terlihat benar-benar marah. Namun Vega di sini tetap nggak mau kalah dan mulai memusatkan kekuatan yang sangat besar. Vega pun saat itu berkata, "Hei, jangan terbawa suasana. Aku akan membunuhmu di sini. Aku tahu Raja Iblis Rimuru punya bawahan yang terkenal dan kau pasti salah satunya. Tapi bagi diriku ini, semua orang adalah sama. Kalian semua hanyalah sampah bagiku. Aku adalah yang terkuat dan akan selalu menjadi yang terkuat." Setelah mendengar perkataan seperti itu dari Vega, Zegion pun langsung memadatkan kekuatan tepat di tangannya. Dan saat itulah pertempuran mereka pun terjadi. Di sini, Vega pun sempat berkata kepada Zegion, "Aku hanya perlu waspada kepada wanita iblis yang bernama Testarossa itu. Kali ini aku akan menghabisinya dan menjadikannya sebagai makananku." Benturan antara kekuatan Vega dan Zegion pun terjadi. Zegion di sini ingin menunjukkan
bahwa anggapan keunggulan dari Vega adalah omong kosong. Bagi Zegion, dirinya akan menghancurkan segalanya yang menghalangi keinginan dari tuannya. Melihat Zegion yang saat itu mampu mengimbanginya, Vega pun jadi semakin bersemangat dan berkata, "Di sini akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan mengakhiri pertempuran yang membosankan ini dan membiarkan dunia tahu betapa hebatnya diriku." Vega pun saat itu melepaskan kekuatan sejatinya. Zegion yang mendengar itu pun juga berkata, "Kau ternyata benar-benar tidak tahu arti pertarungan. Akulah yang akan memenangkan semuanya di sini." Vega pun saat itu mencoba memberitahukan Zegion tentang perbedaan kekuatan antara mereka. Bahkan Vega juga ingin memberitahu Zegion bahwa dirinya bisa bangkit kembali meskipun telah kalah. Jadi dirinya nggak mungkin bisa terbunuh. Namun sebelum Vega menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba Zegion pun bergerak dengan sangat cepat. Vega saat itu menganggap bahwa tindakan dari Zegion ini merupakan kebodohan. Namun di sisi lain, kesabaran dari Zegion sebenarnya telah mencapai batasnya. Zegion dari awal ingin membunuh semua yang mengotori labirin ini. Zegion pun berkata, "Ini adalah perintah dari Tuan Rimuru." Dan sesaat setelah benturan itu, terlihatlah sebuah darah yang mengalir dari hidung Vega. Vega yang melihat itu pun jadi kebingungan. Vega pun terus berkata di dalam hatinya, "Apa yang terjadi? Bukankah aku ini makhluk abadi? Kenapa dirinya mampu melukaiku?" Ketika Vega sedang memikirkan hal ini, tiba-tiba datanglah tendangan dari Zegion yang sangat kuat tepat ke arahnya. Vega yang melihat itu pun tidak bisa bereaksi sama sekali. Ketika Vega berusaha untuk memberikan perlawanan, Zegion malah menghilang dari tempatnya. Itu karena Zegion bergerak dengan sangat cepat menggunakan kekuatan dari manuver kecepatan dewa. Zegion saat ini pun telah melampaui persepsi dari sosok Vega. Bahkan sekalipun Vega memahami tata ruang, dia mungkin tetap bisa memprediksi pergerakan dari Zegion. Karena pada dasarnya, pergerakan Zegion ini bukan cuma pergerakan yang cepat, tapi pergerakan ini juga bercampur sama ilusi dari kekuatan Zegion. Itu adalah inti kekuatan World of Illusion dari skill Ultimate Illusion King Mephisto. Zegion saat ini bahkan cuma menguji kemampuannya pada Vega dan menggunakannya secara khusus untuk menekan ruang waktu dan memanipulasinya. Gak cuma itu aja, Zegion pun saat ini telah mempelajari banyak gaya bertarung dari Veldora yang kemungkinan itu Veldora dapatkan dari manga. Di sisi lain, Vega dalam wujud ini dilindungi oleh baju besi tingkat mitos dan sejujurnya mustahil bagi Majin biasa untuk menghancurkannya. Bahkan Raja Iblis yang baru terbangun juga sulit untuk menggoresnya. Namun Vega di sini bahkan juga melepaskan energi berkonsentrasi tinggi untuk melindungi tubuhnya. Bahkan lengan milik Vega saat ini juga sudah dibalut dengan senjata Hihirokane. Tapi saat itu Zegion melancarkan serangan yang bahkan bisa menghancurkan 2 dari 3 perisai milik Vega. Bahkan perisai ketiga pun saat itu terlihat juga retak. Vega pun saat itu langsung menjaga jarak dari sosok Zegion sambil berkata di dalam hatinya, "Xiao, dia adalah monster. Kupikir aku telah meremehkan Raja Iblis Rimuru sedikit. Ternyata masih ada sosok yang cukup mengerikan." Vega di sini menyesal karena telah meremehkan Zegion. Dan saat ini, Vega pun mulai menganggap bahwa Zegion adalah ancaman. Vega pun saat itu langsung memulai ulang analisanya kepada Zegion. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you!